بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-insya' ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib wa minhu al-amru wan nahy ka qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa min al-ayati 36. Wa qad yakunu al-kalamu khabaran insya'an bi'tibarain kasiyagil uqudi. Baca yang benar, kasiyagil uqudil lafziyah. Kasiyagil uqudil lafziyati misal bi'tu wa qabiltu fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabar wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya'. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Qala al-musannif rahimahullah wal insya'. Sebelumnya kita mempelajari al-khabar, ya, kalam dari segi kalam dari segi bisa dibenarkan atau tidak bisa dibenarkan. Itu terbagi menjadi dua, al-khabar dan juga al-insya. Al-khabar itu apa definisinya? Hampir mirip dengan ini. Ma yumkinu an yusafa, ya, bisidqi awal kali. Lidzatihi, sahih. Lidzatihi adalah tambahan lidzatihi. Ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi lidzatihi. Adapun taksimat setelahnya, pembagian setelahnya, ada khabar yang tidak mungkin disifati dusta, seperti khabarnya dari Allah dan dari Rasul. Ada khabar yang tidak mungkin disifati benar. Itu khabar apa? Khabar yang mustahil baik secara syar'i atau secara akal. Contoh secara syar'i apa? Yang mengklaim diri salah Nabi. Contoh lain yang mengaku sebagai malaikat dari manusia misalnya. Tiba-tiba Pak Abu Nawra datang, "Afwan, ana selama ini sebenarnya adalah malaikat yang menjelma jadi manusia." Misalnya. Cool aja ya. Stay cool aja. Nah, atau khabar yang secara nalar enggak mungkin terjadi. Contohnya apa? Bergeraknya sesuatu, kabar bahwasanya sesuatu hal yang sama gerak dan diam di waktu yang sama, enggak mungkin. Kalau ada khabar tadi panas banget tapi sedang hujan, mungkin enggak? Mungkin. Panas sedang hujan. Iya. Contoh misalnya ini saya beli mie goreng bukan mie goreng. Saya beli es krim panas. Maksudnya apa? Ya kan? Ini secara akal kita enggak menerimanya. Nah, gitu. Tapi yang ketiga yang mungkin boleh disifati benar atau dusta. Baik itu dua-duanya sama, antara kebenaran dan kedustaannya kerasa sama, atau salah satunya lebih dominan.
Baik, sekarang menuju ke al-insya. Awal insya'u ma la yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhib. Insya itu adalah apa yang tidak mungkin disifati benar atau dan juga bohong. Enggak mungkin. Bukan karena zatnya, bukan. Wa minhu diantaranya adalah al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Sebenarnya ada yang lain, doa, ya, ta'ajjub, istifham. Ya, kaqoulih ta'ala, sebagian firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya sedikit pun. Jangan berbuat syirik sedikit pun. Wa qad di sini wa'budullah di sini apa? Amar bukan? Amar. Wa la tusyriku bihi syai'a apa? Nahi, larangan. Dua ini, wa'budullah dan la tusyriku bihi syai'a, dua-duanya disebut apa? Insya, bukan disebut khobar. Iya. Tapi coba kalau misalnya Anda bilang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Khobar atau insya? Insya atau khobar? Insya. Baik, insya. Kalau misalnya Anda bilang innal insana lafi khusr, khobar atau insya? Khobar. Kalau misalnya Anda bilang alif lam mim, enggak khobar juga enggak insya karena dia ada makna tersendiri yang wallahu alam. Kalau misal dibilang ya ayuhan nas inna akramakum indallahi atqakum, khobar atau insya? Wahai manusia, inna akramakum indallahi atqakum, khobar atau insya? Insya atau khobar? Khobar. Pak Sumitro gampang dipengaruhi nih. Itu khobar Pak tetap. Karena Ibrahim di inna akramakum indallahi atqakum, bukan ya ayuhan nas. Kalau misalnya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, insya. Ibrahimnya di ubudu rabbakum. Jadi mengetahui jenis kalam itu penting untuk bisa memahaminya dan mengaplikasikannya, menerapkannya. Wa qad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibarain. Yaitu kadang-kadang bisa aja kalam tersebut dia khabar sekaligus insya, disebabkan dengan dua tinjauan. Di sini contoh dulu beliau sebutkan kasiyagil uqudi al-lafziyah, seperti siyag jamak dari sighah, yaitu format kalimat. Al-uqud jamak dari akad, seperti sighah akad, seperti lafal akad yang bersifat lafal lafziyah. Misal bi'tu wa qabiltu. Apa arti bi'tu wa qabiltu di sini? Apa arti? Aku jual dan aku terima. Fa innaha, sebenarnya kalimat itu saya jual nih dan saya terima. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabar wa bi'tibari tarattubi al-aqdi 'alaiha insya. Apa arti yang lebih enak di situ? Berdasarkan menunjukkan apa yang terdapat dalam diri orang yang melakukan akad. Yang melakukan akad itu penjual dan pembeli, ya. Apa? Dia menjadi apa? Kalam ini adalah khobar. Kabar gini Adapun berdasarkan akibat akad tersebut, kalam ini adalah insya. Kalau kata Syekh Utsaimin, contohnya misalnya siyagul bai', lafal perjualan atau ijarah. Ijarah apa ijarah? Sewa. Kemudian wakaf, lafal wakaf. Itu kan masing-masing ada konsekuensinya tuh. Kalau jual beli ada konsekuensinya. Ijarah ada konsekuensinya. Wakaf ada konsekuensinya. Kemudian nikah, lafal nikah misalnya. Lafal-lafal ini, akad-akad ini, itu semua, ya, semua sighah ini tidak layak kita mutlakan dia itu sekadar khobar atau juga dia sekadar insya, melainkan dia khobar sekaligus insya.
Khobar sekaligus insya. Nah, jadi bi'tu wa qabiltu. Bi'tu itu ijab, qabiltu qabul. Ya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam syarahnya, maka perkataan seorang penjual kepada pembeli, bi'tu alaika hadha, nih, saya menjual Walkman. Ada yang ingat Walkman? Hari gini masih ada Walkman? Walkman masih ada? Ada. Pak Sumitro tahu Walkman? Ya, Walkman. Enggak tahu terus. Walkman yang buat kaset dengerin udah nggak ada sekarang ya. Dulu zaman anak waktu pesantren tuh Walkman tuh barang yang sakti banget itu. Dijaga benar-benar tuh buat dengerin ini itu. Walkman kadang bisa buat radio. Ada yang modelnya Aiwa, ada yang Sony gitu kan. Nah, ana jual Walkman ini ke antum. Itu kata Syekh Utsaimin, surahnya, bentuk kalimatnya emang suratul khabar. Bentuk khabar itu ana jual Walkman ini ke antum. Lakin ma'nahu al-insya, tetapi maknanya insya. Ya. Nah di sini maksudnya khabar insya gimana? Dia khabar dari sisi orang yang berakad. Maksudnya ketika dia bilang saya menjual Walkman ini, berarti kan mengabarkan saya menjual Walkman ini. Tetapi dari sisi konsekuensi akad, dia itu insya. Maksudnya insya itu apa sih? Ansya ayunsi itu kan nasa ayansya artinya apa? Tumbuh, ikan berkembang, terbuatkan. Ansya ayunsi artinya membuat sesuatu. Makanya ingat ansya tadi artinya apa? Membuat, ya, menjadikan gitu kan. Ketika antum bilang ana jual Walkman ini ke antum, itu insya secara makna maksudnya insya'ul aqd, memulai membuat akad. Ya, membuat akad. Tapi kan enggak semua akad bai' itu harus dengan lisan. Kadang cukup dengan isyarat. Bisa, ya kan? Itu nanti pembahasan nanti. Maka kata Syekh di sini, insya dalam akad-akad ini yakni ansha'nal aqda minal an. Kita memulai akad dari sekarang. Itu maksudnya, paham enggak? Tapi misalnya antum lewat depan toko ana punya toko barang bekas misalnya, sepatu bekas. Ya. Antum lewat aja. Terus saling natap gitu. Pas lagi bengong di depan toko di instalasinya. Antum lewat gitu, terus kita saling berpandangan mata, ngeliatin gitu. Apakah dengan itu terjadi akad? Insyaallah akad ada. Apakah ada khobar di situ? Enggak ada. Baik. Kemudian ternyata di kesempatan lain Pak Abu Naura lewat cukup. Terus tiba-tiba ke toko ana lagi bengong kayak gini di etalasenya. Pak Abu Naura depan ana. Terus kita diem dua, ngeliatin aja. Habis itu Pak Abu Naura pergi. Udah selesai. Apakah terjadi insyaallah akad? Enggak ada. Apakah ada khobar di situ? Enggak ada. Kemudian Habibi datang ya. Terus ngeliat ana, langsung ngantuk. Ngeliat ana, jangan marah ya Habibi. Datang ke toko ana. Ternyata dia mengabarkan sesuatu. Tadi dia masih hijau, anak kajian seru banget, masya Allah. Oh gitu, ada apa di kajian? Ngomong gitu kan? Itu khabar bukan yang dia omongin. Khabar. Tapi apakah ada insya di situ? Enggak ada kaitan dengan akad, enggak ada. Baik. Habis itu setelah dia cerita kayak gitu, bukannya beli malah pergi, bahkan minta minum. Kemudian datang Hariri. Datang ke toko sepatu ana. Mas, ana mau beli ini mas. Nah, ana mau beli sepatu yang ini.
Taib. Ana mau beli sepatu ini, itu khobar bukan tohirnya. Khobar menceritakan keinginan dia. Tapi secara makna itu insya. Insya artinya apa? La yumkin mana? Bukan masalah la yumkin, bukan. Maksudnya insya itu memulai. Insya itu memulai arena akad ini, gitu loh. Secara nggak langsung melalui lafal khobar. Jadi maksudnya Ana mau beli sepatu yang ini gitu. Berarti kan Ana memulai iya berminat. Maksudnya Ana memulai ranah akad ini dengan kalimat Ana mau gitu. Paham enggak? Ketika Hariri bilang Ana mau beli sepatu yang ini Mas gitu. Itu berarti kan udah memulai nih ngomongin tentang akad. Berarti ayo kita mulai gitu. Iya, paham enggak? Antum ketika datang orang lagi nganggur kan, Pak Bunora, yuk main bola yuk. Itu insya atau bukan? Insya kan? Ayo main bola, memulai sesuatu. Ayo main bola. Nah, ini ajakan, seruan. Begitu juga dengan ini. Ana mau beli sepatu ini, berarti ayo kita ngobrolin tentang sepatu ini yang mau Ana beli gitu maksudnya. Paham di sini? Antum paham Mas? Paham? Contoh lain apa? Contoh lain. Nikah. Ya. Nikah. Yang belum nikah tunjuk nih. Misalnya antum ngomong ke seorang bapak-bapak. Pak, saya suka sama anak bapak. Ada nggak yang bilang gitu? kayaknya terlalu ini banget ya, lurus banget kayak jalannya. Atau gini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau ngunjungin dulu ke rumah ibu ya. Saya mau berkunjung ke rumah ibu gitu. Tapi ketahuan dari situ ada keinginan untuk nazar. Ya kan? Itu bisa bermakna insya juga. Ayo Bu, kita memulai gitu, maksudnya gitu. Gitu. Jadi secara enggak langsung ada pemaknaan ayo kita mulai gini. Jadi insya. Tapi lafalnya khobar. Nah, lafal khobar ini ya, dari segi keinginan dari orang yang berakadnya itu khobar. Tapi dari segi taratub konsekuensi yang terjadi setelahnya itu adalah insya. Makanya dikatakan di sini fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabar. Fa innaha sesungguhnya lafal itu siwah tersebut bi'tibari ditinjau dari segi dalalatiha penunjukannya ala ma fi nafsil aqidi atas apa yang ada di jiwa si pengakad itu. Kan dibilang tadi hari ini bilang Ana mau beli sepatu ini Mas gitu. Itu kan mentakbirkan, mengisahkan apa yang ada di jiwa dia. Nah, itu berarti akad, itu berarti khobar, mengkhabarkan isi hati dia, ya, curhat dia. Ya. Nah, wa bi'tibari dan dari sisi tarattu bil aqdi 'alaiha insya. Konsekuensi akad atasnya itu menjadi insya. Maksudnya konsekuensi setelah kalimat itu. Ya, tapi memang kalimat itu bermakna ayo kita mulai perbincangan mengenai ini gitu. Ayo kita mulai begini-begini. Contoh lain, misalnya Anda lagi ngomong, kemudian Anda lihat Pak Abu Naura. Anda suka dengan permainan sepak bola misalnya. Kemudian Pak Abu Naura bilang, Mas, Anda mau main bola nih. Itu kan khobar kan? Anda mau main bola nih. Tapi ada makna insya enggak? Ada. Aja kan? Yuk main bola yuk mana? Gitu. Begitu. Jadi insya-nya itu kadang terpahami secara tradisi. Gitu. Tapi lafalnya lafal khobar. Jadi ada dua dalal di sini. Ya, dua tinjauan. Tinjauan dari pengabaran Pak Abu Naura keinginan untuk bermain bola. Tinjauan kedua, tinjauan konsekuensinya yaitu ajakan. Ya. Makanya kadang sah juga misalnya Pak Abu Naura bilang, Mas, anak main bola nih. Anak nggak mau, anak jawab gitu.
Jangan langsung Pak Abdullah bilang, siapa yang ngajak situ gitu enggak. Kan ada nafas ajakan di situ gitu. Gitu ya. Wa qad ya'ti untuk baca lagi. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة من الآيات ثمانية وعشرين بعد مئتين فقوله يتربصن بسورة الخبر والمراد بها الأمر وفائدة ذلك تأكيد تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال الأقص قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم العنكبوت من الآيات 12. فقوله ولنحمل بسورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. وقد يأتي الكلام بسورة الخبر والمراد به الإنشاء. Qad ya'ti, ini qad bertemu dengan fi'il mudhari berarti arti kadang-kadang. Kadang-kadang datang kalam dengan surat dengan gambaran dengan bentuk khobar. Kalam kadang-kadang berbentuknya khobar. Wal muradu bihi al-insya, tapi maksudnya dengan bihi, dhamir bihi di sini kembali ke kalam tersebut. Muradu bil kalam al-insya, bentuknya khobar, maksudnya insya. Wabil aks, dan sebaliknya untuk suatu faedah, li faedatin, untuk suatu manfaat, untuk suatu faedah, untuk suatu guna. Misalul awal yaitu misal al-kalam bi suratul khabar wal muradu bihil insya. Maksudnya misalul awal yaitu al-kalam bi suratul khabar wal muradu bihil insya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak. Ya, talak sunni, itu dia ditalak juga setelah dijima, dipergauli. Yatarabbasna, menunggu, bi anfusihinna ya dengan diri mereka, thalathatu quru, 3 kali masa haid atau suci. Di sini khilafiyah di antara ulama. Al-muhim 3 kali masa ini, masa quru gitu. Ini bentuknya khobar. Mutallaqat di sini mubtada. Yatarabbasna khabar. Bi anfusihinna jar majrur muta'alliq bi yatarabbasna. Ya. Baik, jadi ini khabar. Sebagaimana kita bilang kalau Indonesianya orang-orang yang ditalak itu menunggu 3 masa gitu. Lah itu kan khabar itu. Enggak ada seruan di situ, enggak ada pertanyaan, enggak ada perintah, enggak ada larangan secara zahir. Nah, faqauluhu, maka perkataan Allah Ta'ala yatarabbasna, ya, menunggu, yatarabbasna artinya menunggu, bi suratil khabar, dengan gambaran khabar, wal muradu biha al-amr, dan maksudnya dengan kalimat tersebut adalah al-amr. Yatarabbasna itu fi'il apa? Mudhari'. Tetapi faedahnya di sini adalah amr, perintah, yaitu wahai orang-orang yang ditalak, wahai wanita-wanita yang ditalak, tarabbasna, menunggulah kalian, tunggulah kalian selama 3 masa. Nah, wa faidatu dzalika, faedahnya apa sih? Kok kita menginginkan insya, amr atau nahi?
tapi dengan lafal khobar, faedahnya apa? Faedahnya ta'kidu fi'lil ma'muri bihi, menguatkan perbuatan yang diperintahkan dengannya. Hatta ka'annahu amrun waqi', sampai seolah-olah dia adalah amrun waqi', perkara yang terjadi, perkara yang happening. Yatahaddatsu anhu ka sifatin min sifatil ma'mur. Apa di situ artinya? Apa di situ artinya maksudnya? Akhirannya apa? Sebagai salah satu sifat sesuatu yang diperintahkan. Sifat alam kulihal. Antum dari itu sewot banget kakinya. Sama. Contoh lain misalnya. Contoh lain apa ya contohnya? Antum kalau misalnya lihat no smoking itu khobar atau insya? No itu apa? Tidak ada rokokan. Iya, maksudnya dia secara lafal no smoking here. Khobar kan? Tidak ada perbuatan merokok di sini. Tapi pasti atau memahaminya insya. Makanya nggak perlu dicek no smoking here. Oh, bener apa bohong ya dia? Coba cek. Oh, ternyata nggak ada. Oh, berarti nggak ada, bener. Nggak ada orang yang merokok di sini. Gitu. Iya. Contoh lain. Pas Anda lagi kajian nih, ngisi kajian. Terus di antara antum ada yang ngobrol. Saya bilang, tidak ada yang berbicara di majelis. Itu khobar atau insya? Zahirnya khobar. Tapi kan antum kemudian jangan antum bilang, "Oh, bohong antum Ustaz, bohong antum Mas." Itu buktinya ada yang bicara di masjid. Antum bilang enggak ada yang bicara di majelis. Itu ada yang bicara di majelis. Bukan itu maksud ana. Salah memahaminya ini. Ya. Yang dipahami adalah insya, maksudnya tidak ada yang berbicara di majelis, padahal lagi ada yang bicara. Maksudnya adalah jangan berbicara di majelis, gitu maksudnya. Nah, gitu kan? Itu berarti mana yang lebih kuat? Jangan bicara di majelis. Anakku langsung bilang, misalnya Habibie dengan Ainun. Siapa namanya? Sodikin, Habibie dengan Sodikin misalnya. Habibie dengan Sodikin ngobrol. Nah, ngobrolin tentang masa lalu, ya. Waktu mereka masih muda. Padahal kajian ini tentang usul fikih. Ya. Kan udah nggak nyambung dengan pelajaran. Bilang jangan bicara di majelis. Maka ya biasa aja, oh ya. Tapi kalau misalnya antum udah ngobrol seru-serunya, pada juga ngeliatin kita, bilang tidak ada yang berbicara di majelis. Mana yang lebih ngena, lebih dalam? Yang kedua. Makanya di sini faedahnya apa? Faedah ketiga ta'kidu fi'il ma'mur bihi atau ta'kidu fi'il al-manhiya anhu. Yaitu penguatan tentang perbuatan yang dilarang atau diperintah. Tegasan. Tegas. Baik. Wa mithalul aks, misal sebaliknya, yaitu zahirnya adalah insya, tapi maksudnya adalah khabar. Qaulu ta'ala wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Apa artinya? Tolong dibaca. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan membawa dosa-dosamu. Di sini kalimat yang diperhatikan, wal nahmil khotoyakum. Kok kenapa diperhatikan itu? Lihat di sini wal nahmil, di sini ada lam. Lam di sini adalah lamul amr. Lamul amr, lam perintah. Ya, contoh lain dari lamul amr apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Lam di sini lamul amr, berarti terjemahnya falyabudu, hendaklah kalian beribadahlah kepada Rabb rumah ini. Ya. Baik, ini lamul amr. Ketika antum disebutkan lamul amr berarti khobar atau insya? Kayak disebut perintah, khobar atau insya? Insya, karena perintah. Baik.
Faqauluhu, maka perkataannya wal nahmil, maka kami memerintahkan diri kami akan bisuratil amr, dengan gambaran amr, karena ada lam al-amr wal nahmil. Tapi wal muradu biha al khobar, tapi maksudnya adalah khobar, ai wa nahnu nahmil, dan kami membawa menggopong khotoya, yaitu khotoyakum, yaitu kesalahan-kesalahan kalian. Wa faidatu dzalika tanzilu syai'il mukhbari anhu manzilatal mafrudi al mulzam bihi. Diterjemahkan gimana, Mas? Faedahnya adalah menempatkan sesuatu yang dikabarkan pada tempat wajib yang diharuskan. Ya. Menempatkan sesuatu, tanzilu syai', menempatkan sesuatu yang dikhabarkan tentangnya. Lihat. Wal nahmil khotoyakum, gambarannya itu insya, maksudnya tapi khobar. Ya. Nah, khobar ini ditakbirkan, dikonveikan, diungkapkan, ya. Dia ingin mengabarkan sesuatu tapi diungkapkan dengan pertanyaan atau dengan insya untuk menjadikan manzilah khobar tersebut menjadi suatu manzilah kewajiban atas dirinya, melazimkan dirinya. Gimana? Paham gak? Belum paham. Contoh lain, cuma ini kan bahasa Arab ini. Sebenarnya mudah memahami, cuman karena mungkin kita belum biasa. Contoh lain apa? Contoh lain gimana? Orangnya ini aja nggak ngerti, apalagi bikin contoh. Contoh misalnya kita sedang bermain, ya kan? Sedang bermain. Ya, kita harus tapi kalimat insya-nya, Pak. Kita harus belajar untuk sukses ujian itu khobar, tapi bagaimana menginsyakan dia, itu yang agak sulit. Enggak kayak sebaliknya, kalau sebaliknya insya tapi dengan lafal khobar lebih mudah. Contoh. Ini gimana sih? Yang benar. Wal nahmil khotoyakum, dan kami akan, itu terjemahan tafsir itu. Dan kami akan membawa kesalahan kalian, dosa kalian. Gini misalnya. Dalam bahasa Inggris itu ada let's, atau kita ada ayo gitu. Let's. Mari kita gini-gini gitu. Contohnya gimana? Kita udah, misalnya kita mau main bola nih. Kita di lapangan, satu tim kita nih, 11 orang. Kemudian kita pengen ngalahin tim lain gitu ya. Tapi dengan cara yang harus cantik caranya. Maka kemudian ada bilang, ayo kita main cantik. Ya. Ayo kita main cantik berarti kan? Ayo kita main cantik. Nah, itu sama dengan kita akan main cantik, ya enggak? Kita akan bermain dengan cantiknya. Dipaham enggak? Hah? Bukan biar semangat aja. Kita mengabarkan bahwasanya kita akan bermain cantik, tapi dengan lafal ayo kita main cantik. Ya, let's play beautifully. Gitu. Paham di sini? Itu lafaznya insya. Iya kan ayo. Mengajak, menyeru. Maksudnya khobar, dan kenapa dia khobar dengan lafal insya? Untuk menjadikan maksud yang dikabari itu menjadi sesuatu yang lazim, wajib buat mereka. Pengkabarannya wajib gitu. Iya, maksudnya yang dikabarkan ini menjadi sesuatu yang harus wajib, yang harus. Mereka kan kita akan mencantik nih. Secara maknanya kita akan main cantik kan, tapi lafal yang dikeluarkan ayo kita main cantik, itu berarti kan mengharuskan kita untuk main cantik. Paham nggak Pak Sumitro? Udah bisa? Mewajibkan kita semua untuk main cantik dengan menyebutkan lafal insya. Ya paham. Contoh lain misalnya
Nanti kan ada tukang tahu nih, tahu ya, ada tukang tahu lewat. Terus kita kerubutin tuh tukang tahu, ya kan? Kita kerubutin dia. Terus Pak, tahunya enak Pak? Oh enak banget ini. Tapi pas udah dimasak enaknya. Nah, wah kayak enak nih. Nah, terus Ana menyeru, ayo kita beli yuk, kita beli yuk. Kita beli yuk. Ini padahal di depan tukang tahunya tuh udah datang dia orangnya. Nah, kerubutan kan? Ayo kita beli yuk. Ini kan ya insya secara keayuan. Keayuan. Tapi maknanya adalah apa? Khobar. Maksudnya, Pak, kita akan membeli ini semua. Kita akan membeli ini. Tetapi ada isyarat apa? Melazimkan diri kita ini untuk membeli. Nah, ini tuh kan. Ya, kita beli yuk. Nah, gitu. Nah, lafal tahu ini khobar atau insya? Barusan. Lafalnya khobar. Khobar. Tapi insya. Tahu dari mana? Karena nyuruh enggak? Enggak. Lafal tahu jumlah mufidah enggak? Enggak. Oh iya. Nah, jumlah mufidah enggak? Dia kalau zahirnya enggak kayak jumlah mufidah karena tahu gitu doang. Harus ada mubtada atau khobarnya apa? Atau fi'ilnya apa? Mubtada'nya mahdzuf. Dia enggak, dia khobar tapi mahdzuf. Misalnya dia lafalnya khobar tapi ada yang mahdzuf. Mungkin dia fi'il fa'il. Ada maf'ulnya tahu. Jadi dia sebutkan maf'ul bihnya no. Maksudnya dalam hatinya saya menjual tahu gitu. Atau ini mubtada khobar, ini tahu gitu. Atau bisa juga insya. Ayo beli tahu gitu. Kena semua. Hebat ini orang. Lewat itu memberikan ilmu, pengaruh. Indonesia banyak tempe gitu. Tempe atau sol sepatu, gitu kan? Sol sepatu ya. Dan lain-lain. Tadi udah insya zahirnya khobar maknanya. Kalau misalnya tadi ulang, kalau misalnya maksudnya adalah insya tapi dengan lafal khobar, itu menunjukkan apa? Takkid, penguatan. Bukan ini yang tadi pertama, ini yang pertama. Khobar lafalnya, insya maknanya. Itu menunjukkan penguatan perbuatan itu. Kalau sebaliknya, insya lafalnya, maknanya adalah khobar, maka ini menunjukkan pelaziman hal yang dikhabarkan itu. Tadi, ayo yuk kita beli yuk. Itu menunjukkan kita akan membelinya. Maksudnya kita harus membelinya. Tadi, ayo kita main cantik yuk. Maksudnya kita harus main cantik. Gitu. Paham di sini? Alhamdulillah. Baik, sampai situ aja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.